Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini masih membahas bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Tetapi pada bagian tentang alat ukur baku, sebelumnya saya ajak kalian untuk mereview kembali materi-materi yang dibahas pada bab 1 untuk mata pelajaran IPA di kelas 7 ya. Jadi pada bab 1 untuk materi IPA kelas 7 itu kan objek IPA dan pengamatannya. Pada video pertama sudah membahas IPA dan objek IPA. Kemudian video yang berikutnya ada penyelidikan IPA. Ada juga video yang ketiga itu pengukuran. Nah, sekarang yang keempat membahas materi yang keempat pada bab 1, yaitu alat ukur baku. Oke, jadi sebelum mempelajari alat ukur baku, tentunya saya mengharap untuk siswa kelas 7 terutama harus memahami apa itu IPA, objek IPA itu apa saja, apa yang dimaksud dengan penyelidikan IPA, apa yang dimaksud dengan pengukuran, baru alat ukur. Jadi rinciannya seperti itu. Oke, kita mulai ya. Alat ukur baku. Apa sih yang dimaksud dengan alat ukur baku itu? Alat ukur baku adalah alat ukur yang hasilnya tetap meskipun digunakan oleh banyak orang. Jadi maksudnya alat ukur baku ini biasanya banyak digunakan oleh manusia ya, sebagai alat ukur universal. Apa itu artinya? Satuan yang digunakan itu sudah sesuai dengan standar nasional, bahkan internasional. Nah, satuan yang hasil pengukurannya sama untuk setiap orang dan diakui secara internasional itu contohnya ya, ada kilogram, ada gram, ada sentimeter, ada meter, ada kilometer, ada liter, ada derajat Celcius. Seperti itu contoh ya. Baik, kita mulai. Nah, apa sih alat ukur baku itu? Penggaris ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian. Ini ya contohnya gambar penggaris, banyak modelnya penggaris. Nah, atau seperti ini. Nah, penggaris ini bisa digunakan untuk mengukur panjang pensil, panjang tepak kalian, bisa untuk mengukur lebarnya tepak, lebar buku, tinggi tepak pensil dan sebagainya. Jadi penggaris bisa untuk mengukur panjang, bisa untuk mengukur lebar, bisa untuk mengukur tinggi. Yang berikutnya, pitameter. Apa itu pitameter? Pitameter itu seperti ini yang biasanya digunakan oleh penjahit. Biasanya digunakan untuk mengukur lingkar lengan, lingkar badan, lingkar bahu dan sebagainya. Ya, yang berikutnya adalah tentunya kalian pernah disuruh orang tuanya untuk membeli beras. Nah, penjualnya dalam melayani menggunakan suatu timbangan, ya enggak? Nah, biasanya timbangan yang dipakai adalah timbangan seperti ini, timbangan duduk. Dan yang lebih sekarang modern adalah ada timbangan digital. Dan saya tambahkan lagi, ada juga timbangan untuk mengukur berat badan. Nah, seperti ini. Ini contoh dari timbangan. Yang berikutnya, alat ukur baku. Ada alat ukur untuk mengukur waktu.
yaitu merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur atau menghitung besaran waktu. Nah, alat ukur waktu ini paling banyak digunakan adalah misalnya ya jam dinding. Ya, tentunya kalian sudah nggak asing lagi ini jam dinding. Kemudian ada lagi stopwatch. Ya. Ada lagi arloji. Ya, itu adalah alat ukur waktu. Yang berikutnya contoh termometer. Nah, ini ada termometer. Ini adalah termometer untuk mengukur suhu tubuh ya. Ada juga yang dalam bentuk digital sekarang. Nah, ini apa fungsinya termometer? Saya jelaskan dulu. Termometer itu biasanya dikenal sebagai alat ukur untuk mengukur suhu tubuh atau sebagai alat ukur untuk mengukur temperatur. Yang berikutnya adalah ampermeter. Ini ya, ampermeter itu adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Ini nanti dipelajari rangkaian listrik itu seperti apa sih, dipelajari pada saat kelas 9. Untuk kalian kelas 7 saya kenalkan alatnya. Oke, itu contoh alat ukur baku. Nah, tiap alat ukur baku itu ada nilai ketelitiannya. Nah, kita bahas pada video berikutnya ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.